Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas sebuah isu krusial yang mendasari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan persyaratan mutlak bagi tegaknya sebuah negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Nah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewarganegaraan di negara kita. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang 1945, yang dimana hak warga negara adalah segala sesuatu yang mutlak harus didapatkan oleh setiap individu. Hak ini bersifat fundamental yang mencakup hak asasi manusia yang mendasar. Contohnya seperti hak politik. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Yang kedua adalah hak ekonomi dan sosial, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, sementara itu, kewajiban warga negara adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, kewajiban ini berfungsi sebagai batasan agar pelaksanaan hak kita tidak melanggar hak orang lain. Contohnya, kewajiban hukum, yang dimana kita wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kewajiban bela negara, yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baru ada kewajiban pajak. Nah, kita disuruh wajib ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pajak. Nah, masalah ini tuh muncul ketika ketidakadaan keselarasan ini. Nah, pelanggaran hak terjadi ketika hak kita direnggut, diabaikan, atau dihalangi. Sebaliknya, pengingkaran kewajiban adalah penolakan atau kelalaian kita untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Apa sih kasus-kasus pelanggaran hak warga negara? Nah, pelanggaran hak ini seringkali menjadi tanggung jawab kolektif, itu baik oleh negara maupun sesama warga negara. Nah, ini adalah salah satu contoh. Yang pertama adalah pelanggaran oleh aparat negara dan kekuasaan. Nah, pelanggaran ini biasanya paling serius terjadi ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung ini malah menjadi pelaku. Contohnya termasuk tindakan represif, baru tindakan intimidasi, atau penyiksaan yang menjadi hak asasi manusia. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk pelanggaran hak warga negara secara tidak langsung, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan hak-hak sosial seperti kesehatan, pendidikan, ini malah diabaikan. Nah, yang kedua itu ada pelanggaran dalam ranah ekonomi dan sosial. Meskipun UUD 1945 ini menjamin hak atas kesejahteraan, kita masih menyaksikan yang namanya kesenjangan akses, ketidakmerataan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, dan ini menunjukkan kegagalan pemenuhan hak secara merata. Baru ada ketidakadilan lahan. Nah, banyak kasus-kasus penggusuran tanpa mekanisme musyawarah yang transparan dan ganti rugi yang layak. Nah, ini tuh sangat merampas hak atas tempat tinggal dan hak atas penghidupan yang layak bagi korban. Nah, yang ketiga itu ada pelanggaran dalam ranah sipil. Nah, di sini walaupun kita memiliki kebebasan berpendapat dan dijamin, tapi ini masih ada upaya-upaya untuk membungkam kritik seperti pembatasan kebebasan pers atau kriminalisasi terhadap aktivis dan demonstran. Nah, ini melanggar hak politik warga negara untuk berpartisipasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.
Nah, itu tentang mendalami kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pengingkaran kewajiban ini menunjukkan krisis kesadaran kolektif, yaitu kerugian yang ditimbulkan dari pengingkaran ini ditanggung oleh seluruh masyarakat. Yang pertama adalah pengingkaran kewajiban finansial dan partisipatif. Tentang penggelapan dan penunggakan pajak. Nah, ini adalah pengingkaran kewajiban paling fundamental. Kenapa? Ketika individu atau korporasi besar menghindari pajak, nah anggaran negara untuk membiayai pemenuhan hak-hak publik seperti pembangunan infrastruktur dan subsidi ini akan terpotong terpotong secara drastis. Baru ada golongan putih dalam pemilu. Nah, meskipun ini merupakan hak, ketidakikutsertaan dalam pemilu juga dapat dipandang sebagai pengingkaran kewajiban politik untuk ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Yang kedua adalah pengingkaran kewajiban hukum dan tertib sosial. Nah, yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas, yang dimana pelanggaran ini mungkin dianggap sepele, namun melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah atau tidak memakai helm, ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban menaati hukum dan berakibat fatal pada keselamatan orang lain. Lalu ada perusakan fasilitas publik, vandalisme, mencoret-coret bangunan umum, atau merusak sarana transportasi adalah pengingkaran kewajiban untuk menjaga aset negara yang dibangun dari uang rakyat. Nah, habis itu ada pengingkaran kewajiban lingkungan, yaitu membuang sampah sembarangan di sungai, membakar hutan secara ilegal, atau pencemaran limbah industri secara sembarangan. Ini merupakan bentuk pengingkaran kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup, yang mana lingkungan yang sehat adalah hak setiap warga negara. Nah, apa saja sih faktor penyebab dan upaya solusi kita dalam kesimbangan ini? Nah, pertama itu adalah sikap individualisme dan egoisme yang tinggi. Justru masyarakat cenderung hanya menuntut hak-hak tanpa mau menjalankan kewajiban. Jadi bisa bilang yang penting saya untung. Nah, ini tuh sangat mendominasi. Baru faktor kedua adalah rendahnya kesadaran hukum. Banyak yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan mereka. Baru ada intervensi dan korupsi dalam penegakan hukum. Nah, ini adalah faktor di mana diskriminasi hukum dan praktik korupsi yang membuat pelaku pelanggaran ini tidak jera, sehingga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Nah, apa saja sih untuk mengatasi ini? Kita memerlukan langkah-langkah penanganan yang tegas dan berkelanjutan, seperti supremasi hukum dan reformasi birokrasi. Nah, jadi di sini aparat penegak hukum harus bersih, akuntabel, dan berani menindak tegas pelanggaran tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Baru kedua, pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Nah, kurikulum pendidikan itu harus ditekankan pada aspek tanggung jawab sosial, toleransi, dan kesadaran hukum, bukan hanya sekedar teori. Baru ketiga adalah penguatan pengawasan publik, yang dimana lembaga seperti Ombudsman, Komnas HAM itu harus diperkuat. Selain itu, masyarakat harus didorong untuk berani menyuarakan kebenaran dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran. Nah, kesimpulan yang bisa diambil yaitu kita harus menyadari bahwa tanggung jawab itu diciptakan untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis dan adil di pundak kita semua. Keseimbangan antara menuntut hak dan melaksanakan kewajiban itu adalah tolak ukur kedewasaan suatu bangsa. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua untuk berkomitmen untuk menjadi warga negara yang sadar akan hak, namun juga disiplin, taat hukum, dan bertanggung jawab atas kewajiban kita. Jadi mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf, itu semua dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.